Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast. Masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Dan di video kali ini kita sudah ditemani oleh dua teman kita, yaitu Mas Adiatma Latif Kumara dari kelas 12 IPA 4 dan juga Mas Ahmad Gesit Priyo Sambodo SH. Assalamualaikum Mas Adiatma, Mas Gesit. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, jadi tema kita pada hari ini itu adalah tentang siswa berprestasi, dan sebenarnya mirip dengan yang kemarin. Kemarin kita udah kedatangan Mas siapa namanya? Jovan di desain. Nah sekarang Mas Adiatma nih, dia ini juga siswa berprestasi di bidang fotografi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Adiatma. Dan Mas Gesit ini adalah pembimbing dari ekskul fotografi ya Mas ya. Tuh. Nah, mungkin sebelum kita mulai disapa dulu Mas teman-temannya. Halo teman-teman. Halo teman-teman, Apakah kalian sehat? Sehat. semoga semua sehat ya. Amin. Ya, yang pertama saya mau ke Mas Gesit dulu. Mas Gesit, kalau sebenarnya membimbing fotografi di SMA Muha itu sejak kapan, Mas? Saya membimbing ekstrakurikuler fotografi itu dari 2016. Dari 2016, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kalau Mas Gesit sendiri, cara Mas Gesit ngelihat bakat-bakat dari siswa-siswa SMA Muha nih yang pada ikut ekskul fotografi itu gimana Mas caranya? Sebenarnya terlihat sih sebenarnya bakat dari, kalau fotografi itu adalah sebenarnya bidang seni ya sebenarnya. Jadi pasti bidang seni itu mereka menampilkannya, kalau fotografi adalah sebuah foto. Jadi melihat bakat, jelas kita melihat foto mereka ya. Apalagi di zaman sekarang ini media-media juga banyak, jadi kita lebih mudah melihat karya-karya mereka. Jadi saya mengukurnya dari situ. Ya, dari karya-karya, terutama sekarang Instagram juga ya Mas ya, bisa dilihat dari Instagram anak-anak ini gitu ya Pak. Nah, kalau Mas Adiatma, muncul hobi fotografi itu udah dari kapan Mas? Kalau muncul hobi dari fotografi mungkin dari SMP ya. Dari SMP. Waktu itu awalnya kan kayak ada kejuaraan basket, itu kan kayak ada jurnalistik, foto-foto, dan di situ saya tuh pengen ikut, tapi ternyata udah diisi sama teman saya. Dari situ saya membuktikan saya itu bisa ya. fotografi. Nah, terus berarti SMP itu udah mulai suka ya? Iya. Mulai sukanya SMP, terus ikut lomba-lombanya mulai Kalau ikut lomba-lomba itu baru SMA, karena SMA. kalau SMP baru mendalami apa itu fotografi, apa itu cara fotografi, ya dibimbing sama Mas Gesit juga. Nah, kalau karya pertama dari Mas Adiatma sendiri apa Mas, karya fotografinya nih? Kalau karya pertama ya pasti Human Interest. Human Interest. Itu karena ya Mas Gesit sendiri yang minta waktu itu foto Human Interest. Waktu milad Muha itu Mas. Niat muat. Oh, waktu milad itu ya. Nah, berarti Mas Adiatma tuh udah ikut lomba banyak banget ya Mas ya? Ya, Berapa kali? Banyak. Itu bisa banyak kali, tapi yang baru bener-bener menonjol itu waktu kelas 12 ini gitu, sama kelas 11 dulu. Kelas 10 pernah ikut lomba yang CPMI. Iya, Canon Foto Marathon itu. Yang itu nasional, itu nggak menang, sama kapan juga sama teman-teman yang lain, kakak kelas juga. Nah, itu dari sekian banyak lomba yang pernah diikutin, yang paling berkesan itu yang mana Mas? Ini harus menang atau Nggak harus, justru yang paling berkesan gitu. ya, yang benar-benar CPMI itu, karena CPMI. ya itu seluruh Indonesia ya Mas. Ya, Canon Foto Marathon itu nasional. Nasional. Terus ya kita dari di waktu itu juga harus foto dan harus membuat foto itu tanpa proses editing juga kan Mas. Bener-bener nggak boleh diedit juga. Iya. Benar-benar Tapi maraton. biasanya boleh diedit nggak sih kalau ikut lomba gitu? Kalau ada yang boleh diedit, Ada yang boleh diedit hanya sekedar crop. Oh, wah, nganu ya. Soalnya sekarang kan banyaknya pada diedit gitu. Kalau harus murni ya benar-benar harus Itu tantangan. tantangan.
Kalau apa total total kejuaraan yang pernah diikutin berapa Mas kira-kira? Kalau total kejuaraan tuh 4. Itu 4. baru kelas 12 ini. Karena kemarin juga buat Oh. ngejar SNM tapi nggak Mm-mm. dapet. Nah, kalau Mas Gesit nih, kan anak anak didiknya banyak, anak didik fotografi. Nah, apa namanya, yang jadi kendala saat Mas Gesit itu membimbing teman-teman ini apa, Mas? Kok kendala saat membimbing sebenarnya untuk sekarang ya cuman pandemi ini sih ya. Pandemi. Pandemi ini kita nggak bisa ketemu, nggak bisa ini. Tapi sebelum ya ketika awal pandemi itu saya menekankan ke anak-anak bahwa jangan berhenti Iya, foto, jangan betul. berhenti foto. Apalagi foto kan bisa dilakukan Dimanapun, dimanapun, di kapanpun. rumah pun bisa. Iya. Nah, kalau strategi nih yang Mas Sigit terapkan dalam membimbing fotografi sendiri itu gimana, Mas? Kalau strategi saya, yang pertama jelas jangan berhenti foto. Itu salah satu yang mengasah kemampuan fotografi seseorang. Yang kedua, ikut semua lomba. Hmm, Karena lomba seni itu satu lomba dengan lomba yang lain pasti beda. Karena iya, gitu. Jadi nggak bisa istilahnya kita nebak dengan foto segini kita menang itu enggak. Jadi namanya karya seni penilaiannya pasti beda-beda kan. Jadi ikuti semua. tapi apa ada nggak yang kadang siswa ngerasa nggak pede buat aku kayaknya nggak ikut dulu deh kayak gitu sering nggak itu Oh, Mas? sering sekali, Sering banget deh. sering banget. Kadang kan anak-anak istilahnya kalau di fotografi malu ya. Iya, Saya kayak biasanya istilahnya kayaknya. mau foto awal-awal pasti sembunyi-sembunyi. Mm-mm, Nggak langsung izin atau gimana. Mereka pasti malu. Tapi kalau tidak dicoba nggak bakal betul. bisa. Terus itu meyakinkannya gimana? Jelas harus turun lomba dulu. Harus turun. Otomatis nanti. Kalau apa namanya ini eh biasanya ada tema gitu nggak sih Mas kalau misalnya kita ikut lomba fotografi gitu? Ya, Ada pada umumnya kalau lomba fotografi pasti tematik. Pasti ada tematik ya? tema ya, pasti ada tema. Kita harus apa namanya sesuai dengan tema lah ibaratnya. Nah, kalau Mas Adiatma sendiri, kalau misalnya fotografi ini kan ada tema nih ya tadi. Itu gimana caranya Mas Adiatma tuh munculin ide buat buat tema-tema fotografi Mas Adiatma? Kalau tema-tema sendiri ya Munculin saya idenya. harus turun ke lapangan gitu. Mm-mm. Misalnya human interest ya, misal cari orang yang lagi jualan gitu. Hmm, Terus misalnya kalau street ya mungkin foto jalan sama mungkin orang naik sepeda juga bisa gitu. Biasanya kalau waktu foto lomba itu muncul idenya waktu mm-mm. kita di lapangan. Kalau itu dari saya. Mungkin kalau Mas Kesit bisa ada lagi. Ya kalau lomba sih kalau tema sebenarnya kan sudah diumumkan dari Mm-mm. sebelumnya biasanya. Biasanya saya bilang cari dulu foto yang istilahnya foto orang lain sih, ya Mm-mm. bukan ya bisa disebut Gambaran. sebagai gambaran. Iya. Kita cari gambaran dulu temanya seperti ini, gambaran fotonya gimana sih? Baru ketika lomba di hari H itu pasti juga muncul ide-ide baru dari tapi kita sudah punya bekal gambaran Mm-mm. sebelumnya. Hmm, tapi apa namanya, kalau misalnya terlepas dari lomba nih Mas, mungkin kan ini karena kita membicarakan fotografi ya, mungkin ada nggak sih kayak tips-tips yang harus kita gunakan supaya hasil gambar kita tuh bagus gitu? Tipsnya sih sebenarnya kita harus ngerti dasarnya dulu. Dasarnya dulu baru ke komposisi. Istilahnya dua hal itu kita apa namanya kita kuasai, mau foto apapun, insya Allah hasilnya bagus. Sama selera juri juga. Nah, Ya, iya. kalau di lomba itu juga ya namanya lomba seni ya. Kita Mm-mm. selain dari tema kita harus mencari gambarannya dulu, kita juga lihat jurinya dia suka Oh, apa oh karena itu juga penting ya. itu juga penting. Nah, kalau Mas Adiatma sendiri sama Mas Gesit biasanya kalau kalau tentang fotografi nih, ambil foto itu paling seneng itu kayak tentang fotonya ini tentang berkaitan sama apa?
Kalau kalau saya sendiri yang jelas pasti human interest kan, kadang Iya, kalau iya. human interest kan lebih membawa perasaan dan kesan Oh yang iya, benar didapat, benar dan benar. itu bisa membawa suasana bagi Mm-mm. orang yang lihat juga itu, oh ini orang ini kasihan gitu, membawa Hmm. suasana juga gitu. Kalau Mas Gesit? Kalau saya juga human interest. Saya waktu ngajar itu hal pertama yang saya ajarin ke anak-anak pasti human interest. Karena menurut saya human interest itu adalah karya fotografi yang sebenarnya mudah didapat, tapi ngena gitu loh. Benar. Jadi istilahnya foto berbicara tuh ada di situ. Nah, kalau dari Mas Adiatma ini kan udah kelas 12 ya, Ya, udah mau lulus ya? Lulus tahun ini ya? tahun ini Tahun lulus. ini. Nah, dari Mas Adiatma sendiri, kan ini hobi fotografi. Kedepannya pengennya gimana, Mas? Harapan kedepannya dalam dunia fotografi Mas Adiatma? Kalau kedepannya yang jelas saya pengen bisa ningkatin lagi hobi saya, dan juga kan fotografi ini saya hanya sekedar hobi saja, nggak dijadikan besok untuk patokan mencari Iya. mata pencarian gitu. Jadi ya ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam menekuni hobi saya gitu. Tapi kalau ada lomba mau ikut Ya ya? kalau misalnya saya sendiri sudah selo, pasti saya Iya. pasti ikut. Kalau nggak selo ya utamakan belajar. Iya. Nah, kalau dari Mas Adiatma sendiri nih, pesan untuk siswa yang punya bakat serupa, mereka suka fotografi, tapi mungkin merasa nggak pede atau malu buat mengekspos hasil fotografinya. Ini saran Mas dari Mas Adiatma dulu mungkin seperti apa buat teman-teman? Kalau dari saya ya seperti yang dikatakan Mas Gus itu, ya harus berani turun lomba terlebih dahulu, karena Turun ya lomba. kalau saya alami bener-bener tuh saya juga sulit juga, karena waktu itu saya juga malu mau nunjukin foto, mau cuma foto di sekolah pun nunjukin Mas Gus itu juga malu gitu. Jadi ya lomba pertama saya yang berkesan itu ya CPNI, itu yang bener-bener harus langsung, jadinya sampai saya dapat gelar juara 4 kali itu ya karena bimbingan Mas Gesit. Saya jadi bisa lebih berani mengekspresikan seni saya ke orang lain, dan 4 kali ya, juara. ya. Oh my God. Itu event tiap tahun atau? Sebenarnya lombanya itu saya ambil dari Instagram gitu kan, biasanya ada di lomba nasional tingkat ini, Oh, ada yang gratis ada yang bayar juga gitu. iya. Jadi sering-sering nyari lomba Info. dan info juga gitu. Itu saran dari Mas Gesit juga Iya. dari dulu. Kalau dari Mas Desit mungkin buat teman-teman juga yang nggak pede mau aku suka foto tapi aku nggak pede ngeliatinnya kayak gitu. Yang pertama sih untuk menghilangkan rasa malu, sekarang kan media sosial banyak ya. Apapun karya fotonya sekarang gampang posting, tinggal posting lah Instagram dan lain sebagainya. Ya, posting dulu aja, Iya, posting dulu posting dulu aja. aja, posting dulu aja. Terus yang kedua, misalnya sudah posting pasti mendapat respon. Mau respon bagus jelek, ya istilahnya melatihnya di situ, melatihnya di situ. Baru nanti kalau sudah istilahnya sudah lebih yakin, baru kita turun lomba. Karena jelas kalau turun lomba itu apa ya? Rasanya beda. Rasanya beda. Jadi ketika dituntut untuk menghasilkan foto sama kita jalan menghasilkan foto itu beda. Beda ya, benar-benar beda. Ya, benar-benar beda. Nah, itu ya teman-teman tadi dikasih tips sama Mas Gesit kalau misalnya apa namanya kalau merasa nggak pede itu posting aja dulu, posting aja dulu. Apalagi sekarang udah ada Instagram. Kalau ada mungkin yang nggak punya pasti punya Facebook juga. Nah, upload di Facebook. Pokoknya posting aja dulu ya Mas ya. Terus tadi saran dari Mas Gesit juga, pokoknya kalau ada lomba ikut gitu ya. Iya. Menang kalah urusan belakang, yang penting nyari pengalaman dulu. Karena Mas Adiatma juga apa nggak mungkin semuanya juga menang ya Mas ya, pasti berawal dari yang penting ikut dulu. Yang penting berani dulu. Yang penting berani dulu. Awal ngumpulin keberaniannya itu gimana sih? Ya sebenarnya waktu CPM itu malu banget mau ngumpul, ini gimana ini kalau misalnya ini jelek ini gimana gitu. Udah ngumpul aja gitu. Kumpul aja ya. Nggak menang ya. Pas itu sempat kecewa, nggak menang udah genteng. Ya. Nah, itu mengatasinya gimana itu Mas? Kalau pas kecewa kan biasanya orang udah bisa nggak ikut lagi deh gitu. Kalau dari saya waktu itu kalah ya, masa kalah ya, coba lagi yang lain, coba terus. Akhirnya ya ternyata rezekinya waktu kelas 12 gitu.
Karena kan ya sedih itu pasti ada ya, namanya kalau udah usaha terus nggak menang kan sedih itu pasti ada. Tapi yang penting kan nggak nyerah gitu ya. Dari Mas Nisin mungkin saran apa buat teman-teman yang udah pernah ikut lomba terus kalah terus jadi males ikut lagi. Kalau dari saya sih cepat move on ya. Karena gini, kalau namanya karya seni itu penilaiannya tergantung orang lihat. Iya, Tergantung benar. orang lihat. Jadi ketika misalnya Mas Adiatma ketika Kianan Foto Maraton itu jurinya 10. Jadi ketika jurinya 10, los kita juga nggak hafal jurinya siapa, itu ya susah juga. Oh, gitu Terus ya. pesertanya juga banyak. Terus saya juga bilang, ya ini buat pengalaman kalian. Misalnya dengan tema ini, jurinya ini, mereka sukanya foto begini. Itu namanya, saya juga tekankan banget namanya karya seni itu ya tergantung orang yang lihat. Ya, betul subjektif banget ya Mas Iya. ya. Bisa jadi menurut si A ini bagus, menurut B biasa aja gitu. Tapi sebenarnya kalah menang itu hal yang biasa. Sebenarnya namanya kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nggak mungkin semua menang, nggak mungkin semua kalah gitu. Jadi hal yang biasa aja. Yang penting cepat move on ya Mas ya. Besok ikut lagi gitu. Nah itu teman-teman tadi ada tips-tips dari Mas Gesit, dari Mas Adiatma yang juga udah pernah ikut banyak lomba dan nggak mungkin semuanya juga menang gitu loh. Banyak tips-tips yang udah dikasih tadi, cepet move on, pokoknya ya sedih itu pasti ada, tapi jangan berlarut-larut gitu. Terus tadi dikasih tips juga sama Mas Gesit kalau misalnya buat kita nih yang awam sama dunia fotografi, dilihat dari dasar dan komposisi dari si gambar ini ya Mas ya, yang ada di frame kita itu ya kayak gitu. Terus tadi dikasih saran juga sama Mas Gesit, pertama jangan pernah kita berhenti foto, terus yang kedua ikut semua lomba, yang ketiga posting aja dulu. Nah itu saran dari Mas Gesit. Nah mungkin itu ya teman-teman, semoga bermanfaat banget apa yang disampaikan Mas Gesit dan Mas Adiatma. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan dari Mas Adiatma atau Mas Gesit buat teman-teman. Kalau pesan saya buat teman-teman yang menekuni bidang fotografi atau hobi, terus berfoto, karena siapa tahu foto kalian bisa dibeli atau bisa memenangi lomba kejuaraan yang kalian ikuti gitu aja. Dari Mas Gesit? Yang paling utama adalah jangan berhenti foto. Jangan berhenti foto. Itu ya teman-teman, jadi pesan dari Mas Gesit, jangan pernah berhenti foto. Dan dari Mas Adiatma sendiri sebagai peserta ya, dia ini terus berfoto, jangan pernah berhenti berfoto. Sebenarnya sama intinya ya teman-teman. Nah itu tadi bincang-bincang kita sama Mas Gesit dan Mas Adiatma. Semoga tayangan kita pada hari ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang suka banget sama dunia fotografi. Semoga tips-tips dari Mas Adiatma dan Mas Gesit bisa sampai ke teman-teman semua. Nah, terima kasih buat Mas Gesit dan Mas Adiatma Ya, udah sama-sama. mau mampir ke Muha Podcast. Semoga kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan mengingatkan buat teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan dari konten-konten di channel ini, jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan aku juga mau ngingetin kalau sekarang itu Muha Podcast sudah ada di Spotify, jadi teman-teman kalau yang mungkin agak males nonton YouTube bisa banget mendengarkan di Spotify dengan nama Muha Podcast. Dan aku mau ngingetin juga, nggak capek-capek tiap ada podcast aku ingetin buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan dari info-info terbaru di SMA Muha, boleh banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yogya, atau boleh banget di Facebook atau Twitter kita di @SMA_muha_yk. Nah mungkin itu dari kami bertiga pada hari ini. Semoga konten pada hari ini bermanfaat. Dan bila ada mungkin tutur kata kami bertiga yang kurang berkenan, mohon dimaafkan teman-teman ya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gesit, Mas Adiatma. Terima kasih.